Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur pagi yang cukup cerah ini ya, Allah Subhanahu mendung. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Umi Abi bisa berkumpul di sini ya bersama kami ya untuk Nurul Huda sama anak-anak kita. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh semua, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan jadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak wasilah kita kemudian untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam yang biasa dilimpah curahkan kepada kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, nabilah yang mudin dan termasuk kita sekalian yang ada di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau anak-anak sudah sarapan semua yang yakinnya kan? Udah nggak tahu Umi Abinya nih. Sudah ya. Alhamdulillah yang silaturahmi juga kemudian kajian ya. Dan lagi silaturahmi banyak sekali fadilahnya ya. Sekali fadilahnya. Termasuk nambah umur, rezeki dan sebagainya. Lagi di taman nambah ilmu ya untuk apa? Baik itu agar tahu yang tidak tahu ataupun kemudian mengingat kembali yang telah tahu tapi lupa, kan gitu. Memori yang lupa atau kemudian terpotong-potong. Alhamdulillah pondok kita sudah berjalan ya. Nah, mudah-mudahan berjalan dengan baik, sebab di luar sana banyak sekali ya yang sekolah di luar masih belum ada tatap muka nih Umi Abi ya. Kita alhamdulillah bersyukur nih. Asyifa juga belum lama, kalau nggak salah 27 November itunya tatap mukanya. Nah, kita dari Juli ya, Juli alhamdulillah harus disyukuri. Jadi keluaran khususnya pesantren ya, khususnya lagi MPIT Nurul Huda ini, jadi nggak seperti yang di luar-luar ketinggalan belajarnya yang nilai mereka bagus-bagus tapi nggak belajar, nggak ada tatap muka dan sebagainya. Pelajaran di HP, jangankan nggak tatap muka aja sulit ya. Yang ngajar rata-rata. Nah, Ibu Ilya tatap muka aja sulit ya. Apalagi nggak tatap muka itu Umi yang ngajar bahasa Arab, sulit, apalagi yang tidak tatap muka. Ini dia harus disyukuri ya, di sini alhamdulillah. Karena itu sebelum saya sampaikan berkaitan materi tauhid dengan kerangka Ahlussunnah wal Jamaah, sebab kita fikih dan sebagainya juga Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kemudian nanti ada salah pandangan tentang pondok kita gitu ya. Jadi kerangkanya harus dibangun semua, baik fikih, tauhid dan sebagainya, agar kita tahu jati diri pondok. Sebab ada pondok yang namanya pondok Imam Syafi'i tapi nggak pernah kunut, itu kan pernah kunut. Padahal Imam Syafi'i yang menganjurkan sunnah kunut gitu. Ketika ditanya kenapa pakai nama Imam Syafi'i, kita salut dengan pemikirannya, tapi amaliannya nggak diterapkan. Nah itu artinya orang yang sudah munafik menjual nama Imam Syafi'i gitu. Nama Syafi'i. Itu kerangka namanya ya. Jadi di kerangka nanti itu. Nah, pondok kita kerangkanya Ahlussunnah wal Jamaah, baik dari segi fikih juga dari segi tauhid gitu. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mudah kemudian membid'ahkan perbuatan orang lain.
mentolerir selama itu kuliah gitu ya. Begitupun berkaitan dengan tauhid. Karena nanti kan ini anak-anak mau UAS, setelah itu perpulangan, bapak nitip lah dijaga di rumah dan sebagainya. Lagi banyak kasus COVID sekarang meningkat yang ini. COVID Bandung udah zona merah kan gitu ya, zona merah. Kalau sehari sempat tutup ya, puskesmasnya ada dokter yang kena tuh ya, yang kena. Terlepas dari kontroversi apakah ini COVID benar atau enggak, tapi memang akhirnya ada yang kena seperti itu karena itu. Ini harus dijaga betul-betul, nanti jangan sampai kemudian ada satu orang yang kena datang ke sini ke pondok, masya Allah ya, alhamdulillah nanti kita yang harus jaga bagaimana Umi Amin nanti menjaga anak-anaknya ya. Kalau di sini tanggung jawab kita, kalau di rumah tanggung jawab Abi dan Umi. Titip semua ini ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengantisipasi itu. Kalau ada kejadian itu berita di mana kemudian guru yang piknik ke Jogja 22 Pak. 22 kan COVID positif. Nah, ini jangan sampai begitu ya, nanti libur datang ke sini malah. Itu ya. Terus anak-anakku sekalian, jadi titip ini anak-anakku sekalian. Bapak sering sampaikan antum di sini supaya memiliki apa? Akhlakul karimah. Akhlakul karimah ya. Dengan akhlak karimah itu semua tunduk ya. Bukan hanya makhluk yang ada di bumi, tapi yang di langit. Bagaimana Rasul coba jalan di naungi awan, panasan dan sebagainya. Malaikat selalu menemaninya. Ketundukan kan gitu. Nah, jadi jalan bagaimana dengan orang tua, awas antum nih. Beri contoh ibadah juga dijaga ya. Yang karena COVID kemudian ibadah kita dijaga. Jaga nanti di rumah dan sebagainya. Harus memberi contoh. Nah, kalau adik antum atau saudara antum yang ngajinya belum benar, belajarnya belum diajarin, ajarin. Yang ngasih contoh yang tidak baik. Siap Rafiq? Siap kok tahu antum ditanya? Siap tidak? Yang lain siap? Nah, harus kasih contoh yang baik ya. Yang baik. Harus lebih hormat orang tua ya. Taat orang tua. Awas. Berkata saja tidak boleh. Jadi itu amanat yang Bapak sebagai kesepuh lah, orang tua kalian dan sebagainya. Jadi jaga itu akhlakul karimah. Dengan akhlak insya Allah kita akan memperoleh apa yang kita inginkan, terlebih terutama yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, Bapak Umi, Abi, para asatidz yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan tauhid ya. Tauhid, bahwa tauhid itu ada beberapa jalur yang bisa dipahami dan bisa diterapkan. Ini jangan sampai kita salah ngambil konsep tentang ketauhidan yang diyakini dan diajarkan bahwa itu ahli sunnah wal jamaah. Yang paling dikenal tentu tokoh ilmu kalam, tokoh tauhid adalah Imam Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari abad ketiga Hijriah 323 Hijriah, 260 abad kedua sampai 323 Hijriah. Kemudian Imam Maturidi juga 238. Nah itu kesananya Imam Syafi'i kan sebelum 900 sekian ya Imam Syafi'i itu. Lahirnya itu Imam Syafi'i. Jangan dikira Imam Syafi'i itu tidak bertauhid. Di Arisalah di Rasul, meskipun Bapak belum baca kitabnya secara langsung, tapi banyak dijelaskan bahwa Imam Syafi'i adalah penganut ahli sunnah wal jamaah, yang kemudian dirinci dan dijelaskan oleh Imam Al-Asy'ari. Dan selanjutnya kalau di kita ini dijelaskan kitab-kitab misalnya Tijan gitu ya, di Fathul Majid, kemudian di Aqidatul Awam, atau kemudian di Qatrul Ghaib. Itu
semua tauhid yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah yang bersanad ya, Ahlussunnah wal Jamaah sampai dari kitab-kitab itu Imam Bajuri, kemudian Imam Nawawi, Al-Jawi, itu sampai kepada Al-Maturidi, sampai ke Al-Asy'ari, sampai ke Imam Syafi'i, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu, Wasallam. Nah, belakangan, salam. Silakan, Umi. Jadi cuma memang masuk, maju nih, maju. Jo, silakan Pak. Anak-anak pindah sini nih, anak-anak belakang Ustaz semua. Nah ya. Anak-anak belakang. Biar kosong di situ biar. Permisi dulu. Bisa kita lanjut ya, Mbak ya, kita lanjut ya. Kalau kecepatan atau apa, di ini aja, jangan ragu-ragu lah. Jadi komunikasinya harus terbangun ini kita. Terbangun, jangan ada rasa sungkan dan sebagainya gitu ya. Jadi anggap aja saya teman bicara gitu, dan kebetulan sekarang saya yang kebagian bicara gitu aja. Jangan sungkan. Jadi begitu jalurnya itu, sanadnya itu yang dari kitab-kitab yang dipelajari anak-anak sekalian kita dulu waktu kecil, termasuk Tijan, Fathul Ghaib, kemudian Aqidatul Awam, itu jalurnya sampai kemudian ke Maturidi, Asy'ari, kemudian Imam Syafi'i, kemudian sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Kemudian ketika sekitar abad ke-6, 661 ini sampai 724, ini Ibnu Taimiyah. Kemudian abad 1 lebih, kalau tadi 661, abad 10, kemudian abad 10 yang dikenal Muhammad Abduh bin Abdul Wahab, Wahabi, yang dikenal Wahabi. Nah ini. Jadi nanti lihat, ini ada perbedaan antara kemudian jalur yang menurut kita yang diajarkan di pondok-pondok dengan kemudian yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah abad ke-6, kemudian Wahabi yang abad 10, Pak, yang abad 10, 661 Ibnu Taimiyah. Kalau Asy'ari 260 abad kedua Hijriah, abad kedua 260 Hijriah, 323 Hijriah. Perbedaannya jadi sebelum ada Ibnu Taimiyah dan Muhammad Al-Wahabi itu tidak ada pembagian yang dikatakan tauhid, kemudian uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, tidak ada. Jadi pembagian tauhid yang dikatakan kemudian uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu disampaikan ataupun kemudian dikonsep oleh Ibnu Taimiyah yang diteruskan oleh kemudian Muhammad bin Abdul Wahab yang dijelaskan, yang dikatakan Wahabi itu. Kita yang belajar di pesantren ini itu yang kita kenal yang dikatakan sifat 20
gitu kan. Itu sifat 20 sifat wajib, terus 20 sifat mustahil, 1 jaiz. Umi masih ingat semua? Yang 20 wajib, 20 mustahilnya? Yang wujud tidak bapak, sifat 20 itu yang dikatakan kemudian awal wajibin al insani ma'rifatul ilahi bil istiqoni. Awal wajibin, pertama-tama kewajiban pertama terhadap manusia ma'rifatul ilahi bil istiqoni. Ma'rifatnya itu dengan kepada Allah dengan yakin, yaitu mengenal sifat 20 maksudnya. Kemudian mengenal sifat jaiz yang 20, kemudian mustahil yang 20, kemudian yang jadi 1. Ma'rifatnya di situ. Kalau orang yang tidak pernah belajar itu, ya, tidak tahu, tidak paham, artinya tidak ma'rifat kepada Allah gitu. Makanya ahli sunnah menjelaskan, ulama ahli sunnah menjelaskan bahwa kaum muslimin itu bisa ma'rifat kepada Allah, beda dengan Wahabi. Kalau Wahabi menjelaskan manusia itu tidak bisa ma'rifat kepada Allah. Kalau ahli sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa kaum muslimin umat Islam itu bisa ma'rifat kepada Allah, syaratnya tahu, paham yang sifat 20 itu, yang wajib itu, yang mustahil itu, yang jaiz itu. Ketika kemudian itu sudah tahu dan paham, namanya kita ma'rifat kepada Allah. Kira-kira Umi sini sampai paham ya? Paham kau Umi? Nah, insyaallah ya. Nah seperti itu. Nah, ini yang dikatakan tauhid kita yang jalurnya ahli sunnah. Kalau uluhiyah, rububiyah, kemudian ahwa sifat itu jalurnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, beda ya. Kita tidak boleh kemudian mengkafirkan mereka, tidak. Tapi itu jalurnya beda, bukan dikatakan kita jalur Asy'ari, bukan dikatakan jalur Imam Syafi'i gitu. Beda jalurnya. Karena dalam penjelasan selalu begitu, sifat 20 wujud, tidak bako dan sebagainya. Nanti banyak perbedaan kemudian ketika kemudian menjelaskan tentang sifat 20 dan kemudian uluhiyah rububiyah. Orang-orang Wahabi menjelaskan bahwa kita ini dianggap sebagai orang yang hanya bertauhid uluhiyah, rububiyah saja. Rububiyah saja, tidak uluhiyah. Padahal di ulama kalam kemudian Ahlussunnah menjelaskan bahwa di dalam tauhid itu tidak bisa dipisahkan antara uluhiyah dan rububiyah, menyatu gitu. Tidak bisa dipisahin. Karena Allah Esa, di situ juga ada uluhiyah, ada rububiyah. Kalau uluhiyah ada rububiyah. Tentang Allah kemudian memberikan rezeki, itu juga ada uluhiyah, ada rububiyah. Jadi semua unsur itu ada uluhiyah, ada rububiyah. Makanya tidak kemudian didefinisikan ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Begitu yang didapat kemudian hadis-hadis dan kemudian yang dikumpulkan ataupun kemudian yang dijelaskan di konsep ditulis oleh para ulama yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada pembagian uluhiyah rububiyah oleh Ibnu Taimiyah kemudian Muhammad bin Abdul Wahab yang dikatakan Wahabi. Sebelum itu nggak ada pembagian. Nah, jadi sampai sini begitu ya. Itu titik perbedaannya. Makanya yang mengaku salaf selalu memakai uluhiyah, rububiyah, asma, wa sifat. Yang merasa kemudian alirannya ahli sunnah, NU dan sebagainya, ini ngajinya seperti ini. Nah, nggak tahu kita kalau Muhammadiyah dan sebagainya makanya apa gitu. Hanya apa? Nah, kalau kita tidak buka sejarah,
ini samar Pak, saya juga pernah samar. Saya kumpulkan kemudian kitab-kitab ya semampunya lah. Semampunya kita kumpulkan, kemudian kita cari literatur dan sebagainya. Akhirnya kita temukan bahwa ternyata pembagian uluhiyah, rububiyah dan asma sifat itu bukan pembagian dari Salafi. Kalau Ibnu Taimiyah yang lahir tahun 660 kan sudah bukan generasi tabi'in lagi kan. Udah generasi mutaakhirin lagi kan gitu. Yang generasi tabi'in Imam Syafi'i. Setelah itu sudah mutaakhirin lagi, kelompok yang belakangan lagi gitu. Belakangan lagi. Jadi itu. Dan ini amat penting karena apalah artinya ibadah kalau kemudian ketauhidan tidak kuat apalagi menyimpang. Nah, perbedaannya nanti kemudian memahami tentang asma wa sifat juga asma wa sifat. Banyak sekali nanti perbedaannya tentang di asma wa sifat ini. Nah, itu bapak-bapak atau umi abi sekalian, anak-anak sekalian, yang dikatakan ciri ataupun kemudian konsep tauhid yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Jadi istilah jamaah. Jadi kalau ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah, maka jangan ngikut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abdullah bin Wahabi ya. Jangan ngikut. Karena ini sudah bukan kapasitasnya lagi kemudian sebagai mujtahid gitu. Memang banyak pemikiran kritis dan sebagainya dan tidak diakui. Ini sebagai mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak kalau dalam fikih ya jelas Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Abi Hambal itu yang jelas. Karena zaman itu sahabat sudah tidak ada gitu. Jadi perlu ijtihad. Ketika Nabi ada, tidak perlu ijtihad, ada Nabi. Sahabat ada, tidak perlu ijtihad karena ada Nabi. Zaman tabi'in, ada sedikit ijtihad dan sebagainya, tapi ada juga sahabat sih, ada tabi'in. Makanya kemudian setelah tabi'in tidak ada, itu yang dikatakan perlu ijtihad. Nah, ini istilah kemudian imam-imam mujtahidin. Itu bapak-bapak. Nah, kemudian berkaitan dengan rumitnya nanti pemahaman tentang asma wa sifat ya. Misal ini banyak sekali ada ayat Allah yang menjelaskan war-rahmanu ala arsy istawa, dia ar-rahman Tuhan maksud dari sini ala arsy istawa. Ini kalau di terjemah depan ya bersemayam. Tapi di tafsir Ibnu Katsir menjelaskan orang kemudian mentakwil ini dengan bersinggah sana, kemudian takwil ya dengan rasional itu amat jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa jadi sesat gitu. Bisa sesat. Karena konsep kaidah Ahlussunnah yang pertama yaitu mentahrif. Jadi tidak boleh kemudian mengubah makna, kemudian tidak boleh mentaktil, jadi menolak, kemudian tidak boleh mentakyif. Takyif itu memberikan pertanyaan bagaimana dan sebagainya. Yang terakhir kemudian tidak boleh mentamsil. Tamsil itu menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Ini konsepnya, kaidahnya yang ini. Ada yang ini. Nah, misal di asma wa sifat ini perbedaannya di sifat Allah ya, sifat Allah ahad, berkaitan ahad atau Allah bersifat wahdaniyah. Apa anak-anakku sifat ahad atau wahdaniyah artinya? Satu ya, esa. Jadi esa. Di aliran yang beraliran Ibnu Taimiyah, Wahabi ini menjelaskan pembagian bahwa wahdaniyah itu satu wahdaniyah uluhiyah, kemudian wahdaniyah rububiyah, kemudian asma wa sifat. Esanya. Di kemudian ahli sunnah yang dikatakan kemudian sini itu
yang dikatakan esa itu wahdaniyah itu wahdaniyah zat, wahdaniyah sifat, wahdaniyah af'al. Ini perbedaannya di situ. Wahdaniyah sifat, wahdaniyah zat, wahdaniyah sifat, wahdaniyah af'al. Perbedaannya di situ. Ini sudah perbedaan. Jauh sekali Pak perbedaannya. Ini jauh. Jadi yang dipelajari anak-anak kita ini yang dikatakan wahdaniyah itu wahdaniyah zat. Zat Allah itu satu, esa, zatnya. Esa itu. Mustahilnya apa anak-anak? Mustahilnya, wahdaniyah. Lawannya. Itu lawannya apa? Ta'addud, berbilang. Nah, berbilang. Zat Allah itu tidak berbilang, Pak. Tidak berbilang. Nah, di sini ta'addud tidak berbilang. Tidak berbilang, kemudian juga tidak terdiri dari bagian-bagian. Wala min ajza, bukan terdiri dari bagian-bagian. Nah, kalau ini kan dari bagian-bagian kita, kepala, terus, ini kita. Nah, yang dikatakan kemudian saya ini kemudian kepala dan sebagainya. Gitu. Begitu juga dong. Tangan juga terdiri dari bagian-bagian dan tangan sendiri bagiannya. Jadi ya, nah ini bagian-bagian. Itu alat itu yang dikatakan esa zat. Kemudian isma sifat. Ya tentu ya. Jadi tidak ada yang menandingi sifat Allah, Pak. Tidak ada sifat Allah. Sifat Allah. Nggak ada. Satu pun tidak ada kan gitu. Menyamai, mendekati tidak ada. Misal sifat Rahman. Binatang buas termasuk buaya, kemudian juga harimau. Nah, gitu. Kira-kira anaknya dimakan nggak ya, Umi? Anak nggak dimakan kan? Itu karena ada sifat Rahman. Rahman Rahim dari Allah. Kalau tidak ada itu, maka kemudian karena binatang buas dia lapar, siapapun ataupun apapun yang ada di situ tidak peduli anaknya pasti digalam. Nah, itu. Seperti itu. Akan tetapi jauh tentunya sifat kasihnya binatang dengan manusia. Sifat kasihnya manusia jauh dengan sifat kasihnya Allah. Itu. Jadi jauh. Jadi asma wa sifat di situ. Seorang ibu tentu amat sayang kepada anaknya. Ini ada cerita ketika zaman peperangan, Pak. Zaman peperangan ada perempuan militawan, kemudian dia punya bayi. Kemudian diceritakan dia ketika selesai peperangan di medan perang dia lari ke sana ke sini, setiap ditemukan kemudian anak dia cium, dia balikan, dia cium, nangis. Rasul melihat, kebetulan begitu kemudian menemukan nangis. Bayanginlah ibu-ibu lah bagaimana lah kalau punya bawa bayi, kemudian anaknya mati. Dalam keadaan seperti itu nggak kebayang ya nangisnya, sedihnya. Rasul dan para sahabat menyaksikan. Kemudian Rasul bertanya, bagaimana kira-kira perasaan seorang ibu itu? Sahabat menjelaskan, ya Rasul tentu merasa kehilangan karena rasa sayangnya kepada anaknya luar biasa. Jawab Rasul, kalau kalian melihat seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya, bahwa kasih sayang Allah lebih dari seorang ibu kepada bayi. Jadi kasih sayang Allah lebih daripada seorang ibu terhadap bayinya, gitu. Lebih jauh. Nah ini. Jadi kadang-kadang jangan ada ucapan-ucapan yang membuat kemudian kita mengeluarkan dari kefasikan. Kita berdoa boleh kepada Allah, tapi kemudian tidak boleh kemudian kita mengambil kesimpulan
ataupun kemudian mengungkapkan hal-hal yang keluar dari kefasikan. Misal, ya Allah panjangkan umur saya, ya Allah, sebab kalau umur saya tidak panjang atau saya mati, ya Allah, anak-anak saya nggak ada yang ngurus. Nah, itu kan, itu keluar dari kefasikan namanya. Siapa ya Allah, nggak ada yang ngurus kan gitu. Itu. Padahal kasih sayang Allah lebih daripada kasih sayang seorang anak kepada ibu. Berdoa boleh nggak jadi masalah, ya Allah panjangkan umur, tapi jangan ada ujung yang menimbulkan kefasikan ucapan. Kalau saya mati, ya Allah, anak-anak saya masih kecil, nggak ada yang ngurus. Nah, ucapan itu yang menyebabkan keluar kita dari ketauhidan, gitu ya. Kaidan. Itu harus disadari ya. Disadari ya, gitu ya. Nah, itu seperti itu Bapak-bapak. Jadi boleh kita menggantungkan doa kepada yang lain, tapi sepanjang kemudian penggantungan itu kebaikan, gitu ya. Ya Allah panjangkan umur saya, ya Allah saya ingin terus berbakti di pondok ini. Itu bagus, gitu. Nah, itu ucapan seperti itu tidak? Itu. Nah, itu Bapak-bapak asma wa sifat yang dikatakan wahdaniyah sifat. Kemudian wahdaniyah af'al. Nah, tentu nggak ada kemudian yang sama dengan perbuatan Allah satu pun. Nah, ini kan ada yang buat ya. Nah, ada yang buat ya? Ada yang buat. Tapi nggak bisa bikin kayunya kan? Nah, hanya mengkreasikan. Nah. Pohonnya tumbuh di mana? Karena itu kan di tanah. Di tanah kemudian karena hujan. Nah, tumbuh itu kemudian dari biji. Biji itu nggak ada yang bisa bikin. Ada yang bisa biji-bijian. Pohon ada yang bisa pohon-pohonan, bungaan, tangan. Jadi semua adaan nggak ada, hanya kreasi. Hanya kreasi. Nah, di sini kemudian dikatakan bahwa sifat afal Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ini dikatakan di ilmu tauhid itu sifat yang dikatakan ma'ani. Allah punya kuasa, kita punya kuasa, tapi kekuasaan kita berdasarkan kekuasaan Allah gitu. Kuasanya kita karena dikehendaki Allah. Allah punya irodah, kehendak, kita punya kehendak. Kalau Allah tidak memberikan irodah kepada kita, maka kita tidak bisa berkehendak, tidak bisa berbuat. Itu yang dikatakan kemudian sifat ma'aninya. Sifat ma'ani. Ada perlu penafsiran. Jadi nggak sama kemudian kuasa kita dengan kuasa Allah, kehendak kita dengan kehendak Allah. Nah itu. Ini perbedaannya. Kemudian sampai kemudian berkaitan dengan saya pernah mendengar video yang menjelaskan kemudian anak-anak yang dari Rusia kalau nggak salah ditanya Pak, banyak hafal ayat Mujassima itu artinya Allah itu punya bentuk, gitu ya, punya tangan berbentuk. Karenanya ulama di sini kemudian 4 hal tadi konsepnya tidak boleh kemudian satu merubah. War-Rahmanu 'alarsyis istawa, Allah 'alarsyis istawa, udah aja gitu. Tidak boleh kemudian dirubah, bersemayam, bersinggahsana dan sebagainya, gitu. Kemudian tidak boleh mentakwil, kemudian mentaktil, tidak boleh menolak. Masa Allah di atas, masa Allah di aras gitu. Nggak benar itu. Nah, atau ayat ini salah dan sebagainya, tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh mentahi bertanya, bagaimana itu kalau Allah kemudian di aras gitu. Banyak pertanyaan berkaitan dengan bagaimana, kemudian tidak boleh mentamsil, menyerupakan. Wah, kalau itu Allah punya kerajaan seperti manusia, punya prajurit. Ini yang tidak boleh mentafsir. Atau Allah punya tangan. Nah, ini yang tidak boleh mentafsir. Tidak boleh seperti itu. Berkaitan dengan konsep tauhid yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah.
Adapun yang sifat 99 itu kita terima memang karena itu diinformasikan, disampaikan, termaktub di Al-Quran dan hadis-hadis. Itu ada. Akan tetapi kemudian kita tidak boleh kemudian mempunyai tafsir atau kemudian pemahaman yang menyimpang ataupun yang tidak dibenarkan